Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto SPD, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, angkatan ke-31, kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep atau mind map berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara seperti yang saya buat berikut ini. Bagaimanakah penjelasannya? Simak videonya berikut ini. Wawasan kebangsaan adalah hal yang paling penting dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, apa itu wawasan kebangsaan? Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan wawasan kebangsaan tidak terlepas dari sejarah berdirinya bangsa. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi pertama Indonesia, yaitu Budi Utomo, di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Para mahasiswa kedokteran Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda sebagai awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Pada tahun yang sama, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda juga mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang diberi nama Indische Vereniging. Tujuan daripada organisasi ini, menurut Noto Suroto dalam tulisannya di Bendera Walanda tahun 1909, adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Indonesia di Belanda dan juga menjaga hubungan baik dengan Hindia Timur Belanda, yang kemudian namanya diganti menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Setelah banyaknya organisasi kepemudaan yang terbentuk pada saat itu, sehingga kemudian pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928 dibentuk atau diselenggarakanlah sebuah kongres yang dihadiri oleh seluruh perwakilan-perwakilan yang berasal dari perkumpulan pemuda di beberapa daerah di Indonesia seperti Jong Java, Jong Islameten Bon, Jon Sumatra Bon, Jon Ambon, Sekar Rukun Jong, Jong Bata, dan para pemuda Teosofi. Kongres Pemuda I mengedepankan tema pentingnya persatuan dan juga kesatuan para pemuda yang akhirnya berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Adapun keputusan penting hasil dari Kongres Pemuda I yaitu berisi tentang yang pertama, semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi yang bernama Pemuda Indonesia. Dan yang kedua, perlu segera diadakan Kongres Pemuda II. Sehingga pada tanggal 27 Oktober 1928 dan juga 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres ini diprakarsai oleh P3I, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sehingga pada rapat umum yang ketiga, yang juga merupakan sidang penutup dari Kongres, bertepatan dengan hari Minggu 28 Oktober 1928, dibacakanlah hasil keputusan Kongres
yaitu isi daripada Sumpah Pemuda. Mencermati meningkatnya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia terutama pemuda pada saat itu, Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 mendirikan badan yang disebut dengan BPUPKI, Badan Persiapan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dengan menjadikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI pada saat itu diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat, yang kemudian badan ini dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan PPKI, yang mana memiliki tugas yang sama, yaitu untuk melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI sebagaimana mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun tugas dari BPKI itu yang pertama adalah menyusun dan mengesahkan konstitusi. Yang kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara. Yang ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Yang keempat, memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Jadi, PPKI adalah berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Sudah jelas ya? Nah, yang juga menjadi penting dalam upaya untuk memperkuat wawasan kebangsaan kita, yaitu mengenai konsensus dasar tentang berwarga negara, yaitu yang pertama adalah tentu saja dasar negara kita atau ideologi kita, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat unsur ini menjadi sangat penting sebagai warga negara untuk diketahui, yang merupakan hasil daripada pemikiran founding father kita pada kegiatan yang dilakukan oleh PPKI sebagai upaya memerdekakan negara Republik Indonesia. Nah, setelah Indonesia menyatakan diri menjadi negara yang berdaulat melalui proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1945 sebagai negara berdaulat, kita juga memiliki lambang-lambang negara sebagai identitas. Yang pertama ada bendera. Bendera kita adalah bendera merah putih dengan filosofi yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Ini adalah buah daripada pemikiran pemuda-pemuda kita pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah lambang negara, dan yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini adalah penjelasan terkait wawasan kebangsaan yang harus dimiliki oleh seorang warga negara sebagai modal untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, dan merupakan bekal bagi kita untuk melakukan aksi bela negara apabila sewaktu-waktu Indonesia dalam keadaan terancam. Seperti penjelasan yang akan saya lakukan pada materi berikutnya tentang nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara itu yaitu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara seperseorangan maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, itu definisinya ya. Nah, setelah kita mengetahui definisi daripada bela negara itu sendiri, lalu apa upayanya? Nah,
upaya yang bisa dilakukan sebagai individu, yaitu upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan kecintaan kita terhadap negara kita. Yang mana hal tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Apa bunyinya? Pada pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang untuk pasal 30 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi jelas ya, tindakan atau nilai-nilai bela negara itu dilindungi atau diatur di dalam undang-undang dasar kita. Jadi kita sebagai warga negara, kita harus ya memiliki nilai-nilai bela negara itu. Ya, nah itu pertanda bahwa nasionalisme kita itu tinggi terhadap negara kita. Nah, demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Ya, apa saja nilai-nilai bela negara itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3 tentang nilai dasar bela negara, yaitu adalah yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kalau ada yang menolak Pancasila, itu berarti tidak memiliki nilai-nilai ya yang diinginkan. Oke, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kalau ada panggilan negara, jangan ragu-ragu. Ya, tunjukkan nasionalisme kita, tunjukkan nilai-nilai bela negara yang kita miliki untuk ikut membela negara kita. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, terkait kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, kita memiliki 3 fungsi umum. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Apa maksudnya? Untuk pelaksana kebijakan publik, apa yang menjadi peraturan pemerintah, kita harus ikut melaksanakannya, ikut mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, terkait pelayan publik, yaitu sebagaimana background kita masing-masing, bahwa ASN itu harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Apa tugas ASN itu? Ya salah satunya melayani sesuai dengan pekerjaannya atau bidangnya masing-masing. Kita kembalikan seperti saya, ini kan sebagai guru, jadi melayani masyarakat dalam hal ini adalah mengajar, mendidik anak-anak bangsa sesuai dengan tuntutan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sedangkan untuk perekat dan pemersatu bangsa, yaitu ASN sebagai pengayom, artinya dalam hal ini sebagai pihak yang menjadi pemersatu apabila ada pertikaian, penjelas apabila ada sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan kebijakan publik yang disampaikan oleh pemerintah, supaya tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, itulah penjelasan sekilas tentang berbagai hal terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga bela negara, yang mana kedua ini saling berkaitan, bahwa wawasan kebangsaan itu menjadi modal bagi kita untuk meningkatkan nasionalisme sebagai warga negara dan untuk sebagai modal untuk melakukan aksi bela negara. Nah, demikian penjelasannya. Setiap warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan ikut membela negara kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thanks for your attention. I'm sorry if there are mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.